Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu sebagai guru matematika di MTSN 1 Solo. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang lingkaran, ya, yaitu bagian pertama, yaitu mengenai unsur-unsur lingkaran, keliling dan luas lingkaran. Silakan siswa Ibu amati video Ibu ini sehingga kamu bisa menyelesaikan soal-soal yang Ibu berikan nanti. Oke, kita mulai. Oke, lingkaran bagian pertama oleh Ibu Amel, guru MTSN 1 Solo. Dengan materi kali ini adalah unsur-unsur lingkaran, keliling dan luas lingkaran. Oke. Coba kamu perhatikan gambar yang ada di layar kamu. Itu adalah bentuk lingkaran dengan bagian-bagiannya. Itu ada yang Ibu arsir berwarna hijau, ada yang berwarna pink, dan ada yang berwarna kuning ya, serta tanda-tanda panahnya, dan ada beberapa buah titik A, B, C, D, P, dan O, dan Q ya. Kita akan pretelkan satu persatu apa nama unsur lingkaran-lingkaran tersebut. Ya. Oke, yang pertama itu ada daerah juring, yaitu daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur lingkaran ya. Mana saja dia dikatakan di sini daerah juring. Selain yang daerah yang Ibu arsir warna merah jambu ini, ada yang lainnya. Warna kuning ya, ada dua ya. Nah, OCB, OBQ dan OAQ adalah daerah juring. Artinya daerah ini dibatasi oleh dua buah jari-jari. Ya, lanjut. Nah, kemudian ada O. O adalah pusat lingkaran. Kemudian ada OB. OB kita sebut dengan jari-jari lingkaran. Selain OB ada OC, ada OKI, ada OB, ada OA, ada 4 buah di sini ya. Lanjut. Nah, yang berikut ini ya namanya busur lingkaran. Sehingga kalau kita lihat di sini ada banyak busur lingkaran ya, seperti yang tertera di slide kamu. Sehingga kalau busur lingkaran ini disatukan maka dia akan menjadi keliling sebuah lingkaran. Nah, ada namanya apotema. OP adalah apotema ya, atau yang dikatakan juga apotema di sini adalah yaitu titik yang garis yang memiliki jarak terdekat dengan pusat lingkaran. Nah, kemudian ada diameter lingkaran yaitu AB ya nak ya, garis yang membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Iya, nah yang warna hijau ini namanya tembereng. Ya, tembereng. Nah, kalau kita lihat di sini tembereng ini dibatasi oleh dua buah garis. Yang satu garis AC, kemudian garis lengkung AC. Nah, tadi yang garis lengkung AC ini kita sebut tadi namanya adalah busur lingkaran. Nah, yang garis lurusnya apa namanya? Ya, adalah tali busur lingkaran ya. Jadi tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur lingkaran. Di keterangannya nak ya, akan diamati. Oke, kita lihat. Yang berikutnya adalah pendekatan nilai pi ya. Kita tahu nilai pi ini adalah nilai yang digunakan nanti untuk menghitung keliling dan luas lingkaran. Dari mana asalnya? Nah, kalau kita ingin membuktikan, misalkan kita membuat sebuah lingkaran asal ya nak ya. Kemudian kita ukur lingkaran itu dengan menggunakan benang. Ya, kita ukur berapa panjang diameter lingkaran dengan benang, kemudian berapa keliling lingkaran dengan benang ya. Maka akan kita temukan kemudian kita temukan ukurannya, kemudian lalu kita bandingkan antara keliling dan diameter lingkaran itu, sehingga didapatlah nilai pi namanya. Jadi nilai pi-nya itu mendekati 22/7 atau 3,14. Nah, digunakan nanti untuk menghitung keliling dan luas lingkaran. Lanjut. Nah, besaran-besaran pada lingkaran yang pertama yang kita tahu adalah keliling lingkaran ya nak ya. Nah, keliling lingkaran ya, keliling lingkaran tadi kita dapat nilai pi itu perbandingan antara keliling dengan diameter. Maka untuk menentukan keliling adalah
pi kali diameter. Atau bisa juga 2 kali pi kali r ya. Kenapa? Karena diameter 2 kali jari-jari ya nak ya. Nah, contoh. Nah, seperti yang kamu lihat, panjang dari jari lingkaran O adalah 10,5 cm. Hitunglah keliling lingkaran O jika pi-nya 22/7. Maka di sini kalau kita ingin pakai rumus pi d, maka untuk mencari diameternya tentu 2 kali 10,5 ya nak ya. Dapatlah 21 cm. Maka kelilingnya adalah pi d sama dengan 22/7 kali 21 kali sama dengan 66 cm. Itu kelilingnya nak ya. Kemudian yang berikutnya, contoh berikutnya ya. Keliling lingkaran P adalah 88 cm. Hitunglah panjang jari-jarinya jika pi-nya 22/7. Nah, di sini kita menghitung keliling jari-jari lingkaran ya. Sehingga untuk menentukan jari lingkaran adalah cukup kita membandingkan keliling dengan 2pi. Nah, masukkan angkanya. Proses matematik ya, nak ya. Nah, didapat di sini jari-jari lingkaran itu adalah 14 cm. Oke? Lanjut. Yang berikut luas lingkaran. Nah, ini ada sebuah lingkaran dengan pusat O yang berjari-jari R ya, nak ya. Maka untuk menentukan luas lingkaran adalah pi R pangkat 2 atau pi kali jari-jari kali jari-jari atau boleh juga 1/4 kali pi D pangkat 2. Oke, untuk lebih lanjutnya kita akan bahas beberapa contoh soal berikut ini. Oke. Iya. Nah, hitunglah luas lingkaran dengan jari-jari 49 cm. Nah, ini cukup gampang ya, nak, karena hanya memasukkan angka ke dalam rumus. Nah, kita tahu tadi luas rumusnya adalah pi R pangkat 2. Maka pi sama dengan 22/7 kali 49 kali 49. Nilainya 7.546. Lanjut. Ya, soal kedua. Nah, keliling suatu lingkaran 628 cm dengan pi 3,14. Itulah panjang diameternya. Oke. Nah, sekarang kita mencari diameter. Tadi kita tahu bahwa keliling itu adalah pi d. Maka untuk menentukan diameternya, keliling berbanding pi. Ya, masukkan angkanya. Ternyata dapat di sini nilainya adalah 200 cm. Berikut soal keliling lingkaran pada kehidupan sehari-hari ya, nak ya. Suatu roda berputar 80 kali melintasi jalan ya, jalan sepanjang 400 meter ya, nak ya. Nah, pertanyaannya tentukan keliling roda dan jari-jari roda ya. Oke, kita jawab. Nah, untuk menghitung panjang lintasan, kita harus tahu berapa keliling roda itu dan berapa kali dia berputar. Sehingga panjang lintasan sama dengan ya keliling roda kali banyak putaran. Maka keliling sama dengan panjang lintasan dibagi banyak putaran ya. Sehingga dapat di sini hasil kelilingnya adalah keliling rodanya ya 5 meter ya. 5 meter. Nah, sehingga untuk menghitung jari-jari kita gunakan rumus keliling sama dengan 2 pi R ya, ganti kelilingnya menjadi 5. Nah, 5 meter ini kita jadikan dulu ke dalam senti ya. 5 meter sama dengan 500 cm. Sehingga jari sama dengan 500 cm dibagi 6,28. Hasilnya 79,6 cm. Ya, ini soalnya sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kita tahu berapa panjang lintasan, jika putarannya sekian, keliling rodanya sekian ya, nak ya, bisa kita menghitungnya. Lanjut. Nah, hitunglah luas lingkaran daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini. Oke, kita lihat. Ini adalah gambar sebuah persegi ya. Yang mana persegi ini memiliki ukuran 7 cm. Kita disuruh menghitung luas persegi. Luas persegi ya. Yang sini luas persegi ini adalah di dalamnya ada 1/4 lingkaran ya, ada 1/4 lingkaran. Sehingga untuk menghitung luas daerah yang diarsir, yaitu selisih dari luas persegi dikurangi dengan luas 1/4 lingkaran ya, nak ya. Oke, kita lihat. Nah, ini di hasilnya ya.
luas persegi sama dengan luas daerah yang diarsir adalah luas persegi dikurang 1/4 kali luas lingkaran. Nah, itu dia ya. Nah, ya. Sehingga dapat oleh kita 7 itu adalah jari-jarinya nah ya. Dapat oleh kita hasilnya adalah nih 10,5 cm persegi ya. Jadi ini soal ini kita harus bisa memilah-milah soalnya nah ya, karena bentuknya kadang bisa persegi panjang atau bentuknya bisa lingkaran ya, atau bisa lebih dari satu lingkaran. Oke, yang berikutnya adalah nah, soal yang kelima, semua mati. Kalau kita lihat bentuk bangunnya ini trapesium ya nak ya. Trapesium, tapi karena di sini ada lingkaran, tapi lingkarannya setengah ya, setengah lingkaran. Nah ya, kita disuruh menghitung, tentukan luas daerah yang diarsir dan berapa keliling daerah yang diarsir. Nah, baik kita jawab. Nah, untuk menghitung luas, nah itu cukup kita dengan cara selisih antara luas trapesium dengan luas setengah lingkaran ya nak ya. Nah, tapi kalau untuk mencari luas trapesium tentu kita harus tahu dulu tinggi trapesiumnya berapa. Ya, tinggi trapesiumnya kita harus tahu dulu. Nah, di sini ya. Sehingga untuk menentukan tinggi trapesium, kita bisa menarik garis dari salah satu titik sudut yang bagian atas. Sehingga garis itu tegak lurus dengan alasnya ya. Nah, dengan itu kita menggunakan konsep teorema Pythagoras ya, karena kita sudah belajar sebelumnya. Maka untuk mencari tinggi dari trapesium tersebut adalah akar dari 25 kuadrat dikurangi dengan 7 kuadrat sehingga dapat tingginya 24 cm. Baru kita bisa memasukkannya ke dalam persamaan ini ya. Jadi ya, jumlah dua sisi sejajar. Berarti sisi sejajarnya 14 cm dan 28 cm. Dikali tinggi dibagi 2. Dikurang ya, setengah kali 22/7 ya. Kali 7 kali 7 ya. Jadi yang 14 ini adalah diameter lingkaran. Kalau diameternya 14 berarti jari-jarinya 7 cm ya. Oke. Sehingga didapati luasnya tadi dalam hitungan-hitungan yang kita cari dapatlah luasnya 427 cm persegi ya. Lanjut untuk keliling. Nah, untuk keliling daerah yang diarsir kita tahu. Keliling daerah yang diarsir berarti yang hitam ini ya nak ya. Berarti ini daerahnya 25 cm, sisi yang panjangnya 25 cm, ditambah sisi yang panjangnya 28 cm, tambah sisi yang panjangnya 25 cm, ditambah keliling setengah lingkaran ya. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Dapatlah kita 78 ditambah keliling setengah lingkaran ya. Berarti setengah kali pi D. D-nya kan 14 tadi anak ya. Maka didapatlah untuk setengah lingkaran ini kelilingnya 22. Sehingga keliling daerah yang diarsir adalah 100 cm. Oke. Oke siswa Ibu semuanya, demikianlah materi singkat dari Ibu. Mudah-mudahan dapat kamu pahami dan bisa menambah pengetahuan kamu tentang lingkaran dan unsur-unsurnya. Oke, sampai ketemu pada bagian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.